Malam itu, Indonesia tidak sedang perang, tidak ada ledakan besar, tidak ada tanda bahwa sejarah akan berubah arah. Namun, ketika matahari terbit pada 1 Oktober 65, 6 jenderal telah tewas. Satu peristiwa mengguncang negara, dan jutaan manusia akan terdampak selamanya. Selama puluhan tahun, kita hanya mengenal satu cerita, satu dalang, satu musuh. Sementara para sejarawan mencatat setidaknya ada 4 teori besar tentang siapa sebenarnya dalang gerakan 30 September 65. 4 teori ini saling bertabrakan, saling tumpang tindih, dan hingga hari ini tidak pernah benar-benar selesai. Teori pertama adalah versi resmi negara, versi yang diajarkan di sekolah, versi yang diputar lewat film, versi yang menjadi kebenaran tunggal selama lebih dari 30 tahun. Menurut teori ini, Partai Komunis Indonesia merancang dan menjalankan gerakan 30 September untuk merebut kekuasaan negara. PKI digambarkan sebagai kekuatan besar, terorganisir dan kejam. Beberapa kadernya memang terlibat. Ada beberapa nama tercatat dalam peristiwa itu. Namun yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya adalah, jika ini adalah kudeta terencana, mengapa pusat komunikasi tidak dikuasai penuh dan istana tidak direbut? Banyak target utama justru lolos. Banyak sejarawan menyebut gerakan ini terlalu kacau untuk ukuran sebuah kudeta nasional. Disinilah teori pertama mulai dipertanyakan. Bukan ditolak sepenuhnya, tapi dianggap tidak menjelaskan segalanya. Teori kedua melihat G30S bukan sebagai konflik ideologi semata, melainkan pertarungan kekuasaan di dalam tubuh militer. Tahun 1965, Angkatan Darat tidak solid. Ada perwira senior dan junior, ada faksi, ada kecurigaan. Isu tentang Dewan Jenderal beredar luas. Isu bahwa Presiden Soekarno akan digulingkan. Isu bahwa waktu hampir habis. Dalam teori ini, gerakan 30 September dipandang sebagai pemicu atau momentum yang kemudian dimanfaatkan. Fakta yang tak terbantahkan adalah, setelah G30S, struktur kekuasaan berubah drastis. Satu kekuatan naik, yang lain tersingkir. Ini bukan tuduhan, ini adalah urutan peristiwa. Dan dalam sejarah, pertanyaan siapa yang paling diuntungkan selalu menjadi sorotan. Teori ketiga adalah yang paling sensitif. Teori ini tidak menyebut Soekarno sebagai dalang, tetapi menyebutkan bahwa Presiden mengetahui adanya rencana untuk menertibkan para jenderal tertentu. Namun menurut teori ini, Soekarno tidak membayangkan akan terjadinya pembunuhan, tidak mengantisipasi adanya eskalasi dan kehilangan kendali atas situasi. Dalam pandangan ini, gerakan 30 September adalah operasi yang melenceng dari niat awal. Presiden berada di tengah pusaran militer, partai politik, dan tekanan internasional. Bukan lagi sebagai pengendali penuh, melainkan tokoh yang terjebak oleh keadaan. Teori keempat mengajak kita melihat ke luar negeri. Tahun 65 adalah puncak Perang Dingin. Amerika dan Uni Soviet bertarung memperebutkan pengaruh global. Indonesia bukan negara kecil. Indonesia adalah kunci Asia Tenggara, dan Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dokumen asing yang dibuka beberapa tahun kemudian menunjukkan ketertarikan besar kekuatan Barat terhadap perubahan politik Indonesia. Apakah ada perintah langsung? Tidak ada bukti tunggal. Namun satu hal jelas, Indonesia berada di papan catur global dan setiap langkahnya diperhatikan. Apapun teorinya, gerakan 30 September adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Ratusan ribu orang dibunuh, jutaan dicap tanpa pengadilan. Banyak yang bahkan tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Keluarga kehilangan nama, pekerjaan, dan masa depan. Di titik ini pertanyaan tentang dalang bukan lagi soal ideologi, namun lebih ke pertanggungjawaban akan sejarah. 4 teori, 4 sudut pandang, dan tidak satu pun berdiri sendiri. Mungkin gerakan 30 September bukan hasil satu tangan, melainkan pertemuan ambisi, ketakutan, dan kepentingan besar. Sejarah menjadi kabur bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena terlalu banyak yang disembunyikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Namun bangsa yang takut membuka sejarahnya sendiri akan selalu dihantui masa lalu.